Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai Jumat coaching class hari ini, saya akan menyampaikan beberapa informasi agar acara kita berjalan dengan lancar. Yaitu yang pertama, untuk memulai kami mohon dengan hormat kepada Bapak atau Ibu untuk membuka kamera masing-masing. Hal ini membuat interaksi kita lebih baik meskipun kita berada di virtual. Selain itu, Bapak atau Ibu yang belum mengisi absen, kami mohon untuk segera ada di kolom chat. Pengisian absen ini sangat penting ya untuk keperluan administrasi atau sertifikat keikutsertaan. Yang kedua, selama sesi pelatihan berlangsung, apabila Bapak atau Ibu memiliki pertanyaan, silahkan tulis di kolom chat. Kami akan menyediakan waktu untuk bertanya jawab di akhir pelatihan. Kami sangat mengapresiasi partisipasi aktif Bapak atau Ibu selama acara ini. Baik, sudah siap semuanya? Jika belum siap, kita mulai acara ini. Sudah Kak Reina. Siap, Kak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Sidik Purnomo, SEMAP, selaku materi kita pada hari ini. Kepada yang terhormat Pembina Pojok Statistik, ada Ibu Zulfia Rahmawati, SEM SEI, dan teman-teman agen pojok statistik yang berbahagia. Selamat pagi Bapak yang terhormat dan juga teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Reina Dwi Agustin. Selaku moderator mengucapkan terima kasih telah meluangkan waktu untuk bergabung dalam acara JCC atau Jumat Coaching Class yang dilaksanakan secara online ini. Karena acara ini merupakan proker dari Pojok Statistik Uniska yang dimana harapannya materi ini akan bermanfaat dan menambah ilmu kami semua para agen statistik melalui mengetahui mengenai statistik narasumber yang berlangsung dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri. Baik, langsung saja untuk sesi pertama kita akan mendengarkan pemaparan dari materi Bapak Sidik Purnomo SEMAP dengan tema mengenal data pertanian hasil ST 2023. Untuk itu saya persilahkan kepada Bapak Sidik Purnomo untuk menyampaikan materi tersebut. Terima kasih Mbak Raina. Mohon izin, apakah suara saya bisa didengar? Bisa, Bapak. Bisa ya, ya, alhamdulillah, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Yang terhormat Ibu Pembina Pojok Statistik Uniska, Ibu Sylvia. Kemudian yang saya banggakan rekan-rekan mahasiswa dari Uniska gitu. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruang Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka berdiskusi ya, berdiskusi, berbagi ilmu, berbagi informasi tentang salah satu produk yang ada di kantor BPS Kabupaten Kediri. Ibu, izin saya share screen, bisa Mbak Rena ya? Ampun. Mohon izin Pak Sidik, suaranya lebih keras Nggih. lagi karena di sini tidak Oh, terdengar dengan jelas. nggih, nggih. Terima kasih Pak. Bagaimana Bu? Sudah terlihat, terdengar nggih? J, sampun terdengar. Sampun nggih, 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 betul.
Jadi saya lanjutkan rekan-rekan mahasiswa semua. Jadi di organisasi statistik salah satu tupoksinya adalah menyelenggarakan kegiatan sensus atau survei. Dimana kalau skala sensus itu dengan skala masif dan wilayahnya seluruh Indonesia, ada 3 jenis sensus yang secara berkala dilaksanakan oleh Badan Statistik khususnya dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri umumnya. Jadi kegiatan tersebut dari top down ya dari pusat, kemudian di handle di kantor wilayah dan sampai di kantor BPS Kabupaten Kota. 3 sensus yang diadakan di BPS adalah yang pertama sensus penduduk, kemudian yang kedua sensus pertanian, yang ketiga adalah sensus ekonomi. Ketiga sensus tersebut pelaksanaannya secara berkala setiap 10 tahun sekali. Kalau sensus penduduk itu dilaksanakan pada tahun Masehi yang berakhiran angka 0, 2000, 2010, ya, yang terakhir 2020. Kalau sensus pertanian itu dilaksanakan di tahun Masehi yang berakhiran angka 3. Yang paling dekat berarti 2003, 2013, dan 2 tahun yang lalu, 2023. Kemudian sensus yang ketiga adalah sensus ekonomi yang dilaksanakan setiap 10 tahun yang berakhiran angka 6. 2006, 2016, dan nanti tahun depan insya Allah 2002. Menuju ketika sensus tersebut, salah satu sensus yang terakhir yang dilaksanakan oleh BPS adalah sensus pertanian ya, yang dilaksanakan di tahun 2023. Pelaksanaan lapangannya di tahun tersebut, kemudian hasilnya, diseminasi ataupun tabulasi datanya bisa disajikan di tahun berikutnya, di tahun 2024. Dan ini yang materi akan saya sampaikan adalah eh, apa-apa beberapa hal terkait dengan pelaksanaan sensus pertanian yang sudah berlangsung beserta sedikit hasil data yang dihasilkan dari ST 2023. Jadi sensus pertanian disingkat kalau kami diistilahkan sebagai ST, ST 2023. Jadi rekan-rekan semua, rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, di sensus pertanian ini namanya kalau merujuk dari namanya gitu teman-teman, pertanian berarti sasaran sensus atau sasaran kegiatan yang dilakukan adalah para petani atau pelaku usaha di sektor pertanian yang kalau skala atau lingkupnya Kabupaten Kediri berarti belionya pada saat pelaksanaan sensus tersebut berdomisili di wilayah Kabupaten Kediri. Ini adalah pelaku usaha di sektor pertanian. Seperti panjenengan ketahui, namanya sektor pertanian itu ruang lingkupnya luas. Ada dari sektor pertanian dibagi lagi menjadi beberapa subsektor. Antara lain subsektor tanaman pangan, subsektor hortikultura, subsektor perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, sampai dengan jasa pertanian. Jadi pertanian tidak akan lepas dari kehidupan sehari-hari kita, nih, teman-teman semua. Apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi itu mayoritas berasal dari hasil pertanian. Terutama kalau melihat masyarakat Indonesia kan dominan konsumsi bahan makanan pokoknya adalah nasi. Nasi itu dari beras, beras itu adalah dari tanaman padi. Tanaman padi itu masuk ke subsektor tanaman pangan. Nah, kemudian ini kita paparkan tentang gambaran singkat ya, gambaran singkat tentang sensus pertanian 2023. Kemudian setelah gambarannya kita paparkan, nanti akan disampaikan juga hasil pencacahan lengkap ST 2000. Yang pertama tentang gambaran singkat pelaksanaan sensus pertanian, karena ini wajib ataupun harus dipaparkan karena
tidak langsung data yang dihasilkan itu apa, tapi perjalanan untuk menghasilkan data itu juga perlu disampaikan gitu, perlu diinformasikan ke khalayak ramai karena kan ini informasi terbuka. Bahwasanya untuk memunculkan suatu data, tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan itu akan ada sebelum data itu ditabulasikan atau dipublikasikan ke umum. Jadi ini dasar ya, dasar pelaksanaan sensus pertanian adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik. Di dalam undang-undang tersebut ada klausul ataupun ada redaksi kata-kata bahwasanya sensus diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 10 tahun oleh badan itu dalam dimaksud adalah BPS ya. BPS itu kepanjangannya Badan Pusat Statistik atau kalau mungkin orang awam mungkin ya istilahnya statistik saja. Itu ada sensus penduduk, kemudian ada sensus pertanian dan sensus ekonomi. Jadi 3 skala kegiatan besar yang dilakukan BPS itu namanya sensus pertanian. Ada 3 kategori: sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. Di luar kegiatan sensus ini, BPS terutama dan khususnya Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri itu menyelenggarakan berbagai macam survei, entah itu berupa secara periode tahunan, secara periode 4 bulanan, secara periode bulanan, triwulan, 4 bulanan maupun semester. Semua data survei dari segala sektor dikerjakan oleh BPS di luar kegiatan sensus. Kalau misalnya ada koordinasi ataupun informasi ataupun kunjungan dari teman-teman BPS Kabupaten Kediri ke UNISKA mungkin bisa lebih detail lagi. Apa sih berbagai macam survei yang ada di BPS ya? Mungkin bisa mengenal apa itu istilahnya Susenas, Sakernas, kemudian survei ubinan, survei kerangka sampel area, survei harga produsen dan sebagainya. Itu banyak sekali di luar sensus yang sudah dimaktubkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 97 tentang statistik. Kemudian dasar yang kedua adalah rekomendasi dari Food and Agriculture Organization. Ini organisasi pangannya BPP ya. Bahwasanya beliaunya mengeluarkan rekomendasi ya kepada anggota BPP bahwa setiap negara melakukan sensus pertanian minimal setiap 10 tahun sekali. Hanya di kita pokoknya kalau tahun itu berakhiran angka 3 itu berarti kita waktunya melaksanakan sensus pertanian. Sudah berapa kali sensus pertanian? Nanti ada paparan. Kemudian dasar yang ketiga adalah World Program for the Census of Agriculture atau WCE ya. Sensus pertanian menjawab kebutuhan data di level nasional maupun level global dengan mengacu pada program FAO, World Program for the Census of Agriculture. Jadi program dunia untuk sensus pertanian itu ada rujukannya diterbitkan di tahun 2020. Ini bentuk publikasinya seperti ini. Kemudian tujuan dan cakupan dari sensus pertanian tahun 2023. Apa tujuan utama dari ST ya, dari ST 2023? Yang pertama adalah menyediakan data mengenai struktur pertanian nasional hingga level wilayah terkecil, serta tabulasi silang yang lengkap dan detail. Level wilayah terkecil kita, ini ada di level SLS ya, Satuan Lingkungan Setempat atau RT ya. Itu satuan wilayah terkecil dari Indonesia. Dari RT, dari ke atas itu ada RW, kemudian mungkin ada beberapa desa yang mengistilahkan di atasnya RW itu dusun. Kalau mungkin skala kota mungkin di atasnya RT RW itu lingkungan. Kemudian di atasnya dusun atau lingkungan itu ada desa atau kelurahan. Kemudian desa kelurahan di atasnya ada kecamatan, naik lagi kabupaten atau kota, provinsi, kemudian Indonesia. Jadi tujuannya menyediakan data mengenai struktur pertanian hingga level terkecil.
Kemudian tujuan yang kedua adalah menyediakan kerangka sampel pertanian yang mutakhir ya, sampel frame-nya pertanian ya, untuk digunakan kegiatan-kegiatan survei yang mendatang yang bertema tentang pertanian. Jadi, poin tujuan yang kedua adalah sebagai dasar survei pertanian selanjutnya yang mengumpulkan statistik lebih rinci. Jadi, skala sensus itu istilahnya menjadi pondasi. Pondasi untuk kegiatan survei selanjutnya. Jadi begitu sensus selesai, bukan berarti semuanya selesai gitu. Semuanya selesai, datanya sudah disajikan, selesai voter. Setelah sensus selesai, itu menjadi kerangka dasar, fondasi untuk kegiatan survei selanjutnya. Jadi sensusnya cuma 3, tapi surveinya itu banyak. Nah, sensus pertanian nanti akan diikuti oleh berbagai macam survei yang berkaitan dengan pertanian juga. Itu biasanya pelaksanaannya seperti yang saya sampaikan tadi, antara tahunan, semesteran, 4 bulanan, triwulanan, ataupun bulanan. Itu kerangka dasarnya dari sensus dulu, baru nanti dilanjutkan eh, dengan survei-survei yang berkaitan dengan pertanian. Yang tentu saja mungkin kalau skala sensus, teman-teman di pertanyaan yang ada di kuesioner ya, itu bersifat global. Nanti untuk lebih rincinya diikuti oleh survei-survei yang berkaitan dengan, kalau ini berarti berkaitan dengan sensus ataupun sektor pertanian. Kemudian tujuan yang ketiga adalah sebagai benchmark dan rekonsiliasi statistik pertanian yang ada ya. Itu diterima dulu bahwasanya memang data-data statistik pertanian yang sudah ada sebelum sensus itu direkon, dikompilasi di media ataupun di kegiatan sensus pertanian ini. Kemudian apa sasaran ataupun cakupan, sasaran ataupun cakupan ini pointernya bisa benar. Ini ya. Cakupan sektor subsektor pertanian antara lain tanaman pangan. Tanaman pangan kalau lihat redaksinya, jadi teman-teman pangan berarti hal-hal yang istilahnya dikonsumsi langsung oleh manusia ya. Ini di dalamnya sini namanya pangan nanti ada padi, sudah di makanan pokok kita, padi, kemudian ada jagung, ada kedelai, ada kacang tanah, ada ubi kayu dan sebagainya. Ini tanaman pangan. Kemudian hortikultura. Hortikultura ini tanaman semusim maupun tahunan. Biasanya pelengkap dari tanaman pangan. Ada cabai, ada buah-buahan, ada bawang merah, dan sebagainya. Kemudian subsektor yang ketiga adalah perkebunan. Teman-teman mungkin familiar tanaman tebu. Tanaman tebu itu masuk ke sektornya perkebunan. Tanaman tembakau itu juga masuk perkebunan. Cengkeh kalau mungkin dengan domisili daerah Mojo ada pohon cengkeh dan sebagainya. Kemudian subsektor berikutnya adalah peternakan ya. Peternakan di segala macam hal terkait ternak di ternak ini kalau di statistik dikategorikan tiga jenis: ternak besar, ternak sedang, dan kecil. Nah, namanya ternak besar, eh, istilahnya gambarannya ya lebih gede, maksudnya binatangnya ya besar, ini besar kayak sapi, kerbau, kuda kalau ada. Kemudian ternak sedang di sing awak sedang kayak kambing, domba, mungkin yang domba bukan gitu. Kemudian kalau ada di Kabupaten Kediri ya ternak, salah satu contohnya. Kalau ternak kecil atau unggas ya berarti ayam kampung, ayam pedaging, ayam petelur dan sebagainya. Kemudian cakupan berikutnya adalah perikanan. Perikanan ini jangan panjenengan bayangkan harus dekat laut, harus dekat laut baru ada nelayannya, ada pelabuhan ikannya, ada kapal nelayannya. Perikanan di darat pun ada. Perikanan di darat pun ada, gitu. Entah itu di kolam ataupun di empang belakang rumah dan sebagainya. Bahkan mungkin yang dengan media media budidayanya di tong, di terpal seperti itu masuk kategori perikanan. Kemudian subsektor berikutnya adalah kehutanan. Kehutanan juga mungkin sama, tidak mesti deskripsinya adalah yang ada
hutannya, yang ada hutan lindung, hutan sebagainya ya. Pokoknya komoditasnya yang diusahakan petani itu adalah masuk ke subsektornya kehutanan. Ya. Pohon jati itu masuk subsektor kehutanan, sengon, mahoni dan sebagainya. Kemudian jasa pertanian. Ini jasa pertanian ini kita mau memotret bahwasanya di dalam satu sektor pertanian, di samping dia ada usaha-usaha yang terkategori itu subsektor, ada juga beliau-beliaunya pelaku usaha, gitu. Pelaku usaha yang eh, beliaunya eh, mengadakan atau melakukan jasa pertanian, jasa bajak sawah, jasa nanam padi, jasa memanen, dan sebagainya. Itu juga kita potret ya. Itu juga kita potret. Ya nggak tahu aku kan rencananya mau Sebentar. Oh nggak tahu. Itu juga kita potret di cakupan sensus pertanian. Kemudian mana aja di sensus pertanian itu mana aja yang menjadi sasaran wilayahnya. Sasaran wilayah sensus pertanian adalah seluruh wilayah Indonesia, baik perkotaan maupun pedesaan. Karena nyuwun sewu nggih, kalau mungkin istilahnya pemahaman kita kalau petani itu ya rumahnya di pedesaan. Kemudian lagi pakai caping, ya, bawa cangkul ke sawah, dan siang pulang sudah sore dan lagi itu sudah berkembang pemahaman seperti itu. Bisa jadi beliau-beliaunya itu domisilinya di kota, di perumahan, tapi punya usaha pertanian, mungkin punya usaha di Mojo, punya lahan eh, kebun di Semen, dan kecamatan Semen, dan sebagainya. Jadi cakupannya semua wilayah yang ada ini di Indonesia kita datangi, kita istilahnya survei, kita sensus apakah ada pelaku usaha pertanian yang ada di wilayah tersebut. Kemudian ini ada cakupan unit usaha pertanian. Jadi setelah subsektornya dapat, si pelaku usahanya itu dikategorikan tiga jenis. Tiga jenis. Subsektornya dapat. Nah, yang pelaku usahanya itu kita bagi lagi. Pelaku usaha tanaman pangan, pelaku usaha tanaman roti. Itu dikategorikan lagi. Yang pertama adalah ini, usaha pertanian perorangan. Ini saya sampai jam berapa ya Mbak Rena? Sampai jam berapa? Sampai itu aja Pak, sampai jam 10 atau mendekati waktu Jumatan. Oh, mantap suwun. Dilanjut ya teman-teman. Jadi setelah subsektornya kita kategorikan, kita klasifikasikan, si pelaku usahanya, si petaninya, kita rincikan lagi ketiga kategori. Yang pertama adalah usaha pertanian perorangan atau istilahnya UTP ya. UTP usaha tani perorangan. Ya beliau petani biasa, ya keluarga biasa, kakak biasa yang ya bekerja sendiri ya. Ya ada status badan hukum dan sebagainya. Ya murni petani biasa. Kemudian kategori pelaku usaha pertanian yang kedua namanya perusahaan pertanian berbadan hukum atau kita istilahkan UPG. Ini beliau-beliaunya yang melakukan usaha pertanian tapi punya badan hukum PT bla 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 bla, tapi beliaunya melakukan budidaya usaha pertanian. CV apa? Ya melakukan budaya pertanian berbadan hukum, ini kita kategorikan sebagai UPG. Kemudian kategori yang ketiga adalah usaha pertanian lainnya. Jadi beliaunya bukan petani perorangan, bukan perusahaan pertanian yang ada istilahnya ada label PT, CV, dan sebagainya. Dia itu lebih cenderung ke kelompok masyarakat ya, ataupun gapoktan dan sebagainya yang beliaunya punya usaha bersama-sama dalam hal pertanian ya. Begitu. Ini semua yang kita potret, teman-teman, adalah pelaku usaha. Namanya usaha, itu konsepnya dia menjalankan suatu kegiatan ekonomi dan menanggung resiko. Ya, menanggung resiko berarti kalau misalnya rugi ya beliaunya juga rugi. Misalnya beliaunya untung ya dia istilahnya dapat untung.
yang di luar kategori ini kan ada nggih jenengan kan mungkin bisa memahami namanya buruh tani. Buruh tani kan bukan pelaku usaha. Nah, buruh tani di skala sensus pertanian ini tidak dicakup, ya, tidak dicakup. Yang kita cakup adalah beliau memang betul-betul pelaku usaha, baik usaha tanaman pangan ataupun horti, ataupun kebun, ataupun ternak, ataupun perikanan, kehutanan, ataupun jasa pertanian. Nah, bisa jadi jenengan kan petani itu dia nanam padi, ya juga dia di rumahnya di belakang rumah punya kandang sapi beserta penghuni kandangnya. Itu dia nanti satu petani kadang potretnya bisa dari tanaman pangan dapat, kemudian dari peternakan juga dapat. Nah, itulah khasnya pertanian Indonesia seperti itu. Kemudian data yang dihasilkan ya, data yang dihasilkan. Ini akan menghasilkan direktori unit usaha pertanian by name by address ya. By name by address ya. Berarti usaha pertanian tersebut berdasarkan nama, kemudian dia ada di wilayah mana. Kemudian geospasial statistik pertanian dan potensi pertanian menurut wilayah. Ini ada semacam geotek ya, geotek di eh, rumah ataupun tempat dari pelaku usaha pertanian tersebut ya. Nanti kalau misalnya mengakses suatu program tertentu itu akan muncul ya seperti panjenengan misalnya mengakses Google Earth atau Map itu kan muncul titik-titik misalnya Indomaret, kemudian warung seblak dan sebagainya. Kemudian struktur demografi pengelola usaha pertanian. Demografi itu meliputi kondisi sosial ekonomi pelaku usaha pertanian tersebut. Misalnya beliaunya Pak Petani itu kisaran umurnya berapa, jenis kelaminnya apa, luasan lahannya bagaimana, pendidikan terakhir beliaunya apa, itu dan lain-lain struktur demografi. Kemudian ada data lahan, berapa luas lahan pertanian yang beliau usahakan. Kemudian identitas usaha, unit usaha dilengkapi dengan lokasi spasial georeference ya, ada aktivitas geotagging oleh petugas sensus ya. Kemudian tercatat angka komoditas yang paling banyak diusahakan oleh UTP. UTP pun bisa sudah paham usaha tani perorangan. Kemudian paling luas lahannya dan paling besar nilai produksinya. Kemudian jenis kelamin, umur, dan pendidikan ini demografi. Kemudian lahan, luas lahan menurut jenis lahan, luas lahan menurut jenis kepemilikan atau penguasaan, dan luas lahan menurut jenis indikasi. Dipotret semua gitu teman-teman. Pak petaninya dapat, kita wawancarai, rumahnya kita geotek, kemudian beliaunya kita wawancarai. Salah satu pertanyaannya salah tiga ya, salah tiga. Yang lainnya masih banyak. Jenis kelamin, umur, pendidikan, dan sebagainya. Kemudian beliaunya kita tanya nih, luas lahannya. Luas lahan yang petani itu kan unik nih. Ada juga yang asli, yang pertama mungkin dia punya sawah, tapi ya sawahnya milik sendiri, dikelola sendiri. Ada juga petani, dia punya sawah, tapi sawahnya statusnya menyewa. Gitu. Ada juga mungkin petani punya sawah, gitu ya. Sawahnya dibagi hasilkan ya dengan eh, pengelola yang lain. Seperti itulah unik-uniknya sektor pertanian di Indonesia. Kemudian ada penerapan agroforestry tentang eh, data-data kehutanan di kemudian perhutanan sosial. Ini terutama ditanyakan pada petani-petani yang domisilinya berdekatan dengan hutan. Kemudian ditanyakan tentang keanggotaan kelompok tani, kemudian petani plasma yang beliaunya bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan pertanian besar, ya kemitraan, itu. Kemudian dipotret juga petani milenial. Nah, ini yang panjangan-panjangan rekan-rekan mahasiswa ini. Jadi beliau-beliaunya masih muda secara umur, secara usia. Tetapi mau ya, mau bergelut, mau berusaha di sektor pertanian. Di saat mungkin nyuwun sewu namanya milenial kan lebih cenderung ke istilahnya hal-hal yang berbau teknologi informasi, semuanya serba digital dan sebagainya. Nah, kita tangkap di sensus pertanian itu apa ada toh generasi milenial ya
beliaunya memang konsen untuk berusaha di bidang ataupun di sektor pertanian. Kemudian ditanya juga tentang informasi bantuan yang diterima. Kemudian akses terhadap asuransi. Ini asuransi yang berhubungan dengan pertanian. Misalnya tanaman padinya dulu kan banyak dengan kalau misalnya baca-baca media gitu, pernah ada program asuransi tanaman padi. Jadi kalau misalnya si tanaman padi itu nyun sewu, mohon maaf terkena bencana dan sebagainya, nanti ada asuransinya, maksudnya gagal panen ya. Kemudian data tentang akses kredit ya, kredit usaha rakyat. Kemudian penggunaan bibit rekayasa genetika, bibit ataupun benih pertanian. Kalau dulu mungkin skalanya manual ataupun tradisional. Sekarang kan seiring perkembangan zaman ada rekayasa genetika. Nah, beliau-beliaunya sang petani ditanya apakah memanfaatkan komputer. Kemudian petani gurem. Gurem ini istilahnya beliaunya petani, tetapi lahan yang dikuasai atau diusahakan sebagai lahan pertaniannya itu kurang dari setengah hektar. Ya. 1 hektar kan 10.000 meter persegi, gitu. Kalau setengah hektar berarti 5.000 meter persegi. Nah, petani gurem itu petani yang punya lahan di bawah 5.000 meter persegi. Itu satu standarnya meter persegi gitu. Kalau mungkin di skala Kabupaten Kediri mungkin ada satuan lokal, misalnya sekian ru, kemudian banon dan sebagainya. Kemudian didata juga tentang penerapan teknologi modern. Teknologi modern itu mungkin peralatan alat mesin pertaniannya sudah modern sampai dengan beliaunya memakai drone apa tidak ya. Nah, sekarang sudah mulai istilahnya mau menjamur ya, menyemprot hama pakai drone dan sebagainya. Penggunaan pupuk dan pestisida ini dari dulu sampai sekarang petani kita akan fanatik ke pupuk dan pestisida ya. Kemudian klasifikasi urban farming. Ini ada istilah ini berarti pertaniannya itu memanfaatkan lahan yang terbatas di perkotaan ataupun media tanamnya tidak mesti dari tanah. Itu kategorinya urban farming. Kemudian ada indikator untuk SDGs ya, Sustainable Development Goals yang 2.3.1 dan 5.A.1. Keikutsertaan penyuluhan ya. Kemudian proporsi pendapatan dari usaha pertanian. Ditanya nih, Bapak Ibu petani dari hasil tanam padi itu hasilnya kalau dibandingkan dengan pendapatan panjenengan total itu gimana? Dapat separohnya kah? Dapat 100% kah? Atau 75%-nya kah? Seperti itu. Kemudian ada petani skala kecil ya, atau small scale food producer. Kemudian data yang dihasilkan ya, dirinci setiap subsektor ya, setiap subsektor akan dapat data apa saja dari kegiatan sensus pertanian 2 tahun yang lalu, tahun 2023. Untuk subsektor tanaman pangan, horti, dan kebun, ini di tanaman semusim dan tahunan. Jadi, tanaman pangan semusim, horti semusim dan tahunan, kebun juga semusim dan tahunan. Itu didapatkan data jenis tanaman. Jenis tanamannya apa? Padi, jagung, kayu, jalar, gile, kacang tanah, kacang hijau, kemudian bawang merah, cabai, ataupun tembakau, tebu, oke, dan sebagainya. Kemudian jumlah pohon ditanyakan untuk tanaman khusus tahunan, pohon mangga, pohon durian, dan sebagainya. Kemudian luas tanam dan luas panen. Luas tanamnya berapa meter persegi, dipanen berapa meter persegi, volume dan nilai produksi. Setelah dipanen, berapa Pak beratnya padi tersebut. Terus nilai dari panen itu berapa ribu rupiah. Kemudian keberadaan usaha, kemudian pembibitan, pemanfaatan produksi, produknya itu siapa Pak dijual semua, apa dikonsumsi sendiri, dan kemudian data lain-lain. Kemudian untuk subsektor peternakan yang dicakup adalah jenis ternak. Jenis ternaknya eh, apa saja? Populasi ternak menurut jenis kelamin ya. Jadi ternak ada jenis kelaminnya gitu. Dan cuma ada 2. Kalau nggak jantan ya betina. Tidak ada jenis kelamin ternak yang lain. Kemudian
kelompok umurnya, kelompok umur khusus sapi dan kerbau. Kemudian sistem pemeliharaan ternak menurut jenis pakan, dikasih pakan apa saja si ternak tersebut. Kemudian tujuan utama pemeliharaan ternak, pemanfaatan produksi, nilai produksinya kalau dijual sapinya itu Pak, itu laku berapa. Terus sapinya itu apa Pak, dijual ekor ataupun dipotong kemudian dijual dagingnya seperti itu. Kemudian di sektor kehutanan dan subsektor kehutanan maksudnya itu didapatkan jatah jenis tanaman, jati, sengon, mahuni dan sebagainya. Jumlah tanamannya ada berapa? Kemudian volume dan nilai produksinya, keberadaan usaha pembibitan, pemanfaatan produksi dan lain-lain. Kemudian di subsektor perikanan itu keberadaan budidaya ikan dan penangkapan ikan. Ya. Budidaya ikan itu bisa jadi di empang, di kolam dan sebagainya. Penangkapan ikan mungkin lah masih ada zaman sekarang itu mancing ataupun jolo ikan di berantas. Nah, seperti itu dia pelaku usaha menurut statistik itu dicakup. Jenis ikan yang dibudidayakan, luas baku wadah budidaya, pemanfaatan produksi, volume dan nilai produksi, jumlah kapal atau perahu yang dikuasai dan lain-lain. Kemudian di jasa pertanian, ini yang data yang dicakup dalam ST adalah jenis kegiatannya dan nilai produksinya. Jadi misalnya kegiatan misalnya jasa pengolahan lahan, jasa pemanenan dan sebagainya, nilai produksinya berapa. Lanjut, setelah pelaksanaan lapangan selesai, ini ada kewajiban dari BPS untuk mempublikasikan dari data hasil sensus pertanian di tahun 2023. Tahapan publikasinya ada 2 tahap, yang pertama sama yang kedua. Semua tahap sudah dijalani karena sekarang kan sudah posisi 2025. Tahap 1 itu kita ingin ya di tahun yang sama itu publikasinya keluar. Jadi sensusnya dilaksanakan tahun 2023. Biodatanya itu ya harus keluar di tahun yang sama sebagai bentuk pertanggungjawaban ke publik. Makanya dibuat tahap 1 ya. Tahap 1 keluar publikasi tentang hasil ST 4 dan 5 Desember 2023. Kemudian di tahap 2 di tahun berikutnya, tahun 2024 sekitar tanggal 15 April. Nah, kita akhirnya yang dibahas pada sesi kali ini adalah yang terakhir nih. Kalau tahap 1 kan sudah selesai disempurnakan lagi di tahap 2. Nanti data yang ditampilkan adalah yang sudah final, yang sudah berbentuk publikasi resmi. Variabel yang didiseminasikan, yang dipaparkan, yang disajikan pada tahap 1 adalah usaha pertanian dan rumah tangga, usaha pertanian RTUP. RT itu rumah tangga gitu. Jadi potret kita kalau petaninya itu UTP, unitnya. Nah, petani kan punya rumah, punya keluarga. Nah, keluarganya itu rumahnya dan rumah tangganya dipotret juga oleh BPS, namanya RTUP. Demografi pengelola usaha pertanian, ada kelompok umur, jenis kelamin, kemudian lahan yang dikuasai, golongan luas lahan. Luas kurang dari 5.000 sampai 10.000 dan sebagainya. Kemudian kategori petani gurun, jumlah rumah tangga petani gurunnya, jumlah unit usaha petani gurunnya dan petani gurunnya. Kemudian petani milenial, jumlah petani milenial menurut umur, kemudian urban farming, jumlah RTUP dan UTP-nya, kemudian penggunaan pupuk. Petani itu pakai pupuk apa aja, kemudian berapa kilo untuk tanaman yang beliau usaha ditanyakan atau disajikan. Kemudian komoditas yang paling banyak diusahakan oleh UTP, berbagai macam komoditas, padi, palawija, jagung, kemudian tebu dan sebagainya. Yang paling banyak diusahakan sebenarnya apa? Tanaman cabai kah, tanaman semangka kah, seperti itu. Kemudian ternak, ya potret jumlah sapi dan kerbau di unit usaha pertanian.
Kenapa kok kita mengedepankan sapi dan kerbau? Karena kan ini kaitannya dengan ketersediaan stok daging ya, terutama sapi itu kan. Dulu, dulu kan masih lain kalau misalnya harga daging naik ataupun jumlah daging yang beredar itu langka menjelang hari raya, menjelang akhir tahun dan sebagainya, ini menjadi komoditas yang strategis, makanya dicakup dan disensus pertanian. Kemudian tahap 2, setelah 15 April 2024, data lengkap dan isi lainnya akan didiseminasikan atau dipublikasikan pada hasil pencatatan lengkap sensus pertanian tahap 2. Jadi ada 2 tahap. Yang pertama persis sama dengan tahun pelaksanaan kegiatan. Yang kedua penyempurnaannya di tahun berikutnya. Itu gambaran umum dari sensus pertanian yang dilaksanakan 2 bulan di bulan Juni sampai Juli di tahun 2023. Ini kayaknya petugasnya Kabupaten Kediri itu kisaran sekitar 1.300-an ya, satu Kabupaten Kediri, karena skalanya sensus teman-teman gitu. Jadi yang dilibatkan ribuan. Kenapa melibatkan mitra atau petugas lapangan? Karena organik ataupun karyawan yang ada di BPS Kabupaten Kediri itu terbatas ya. Satu kantor itu cuma sekitar 30-an ya, 34 orang termasuk pimpinan, itu harus menghandle wilayah sejumlah 26 kecamatan dengan luas wilayah 1.600 km persegi ya, sekitar itu nggak bisa kalau orang statistik sendiri nggak bisa. Jadi kalau ada skala sensus, kita harus melibatkan petugas lapangan. Biasanya petugas lapangannya itu ada program rekrutmen ya, rekrutmen. Petugas lapangannya itu bebas, Pak. Bebas. Siapa saja bisa mendaftar, asal pada waktu ada penugasan sensus atau survei, meskipun beliau-beliaunya punya aktivitas utama atau kegiatan utama, entah itu juga bekerja ataupun masih mahasiswa ataupun ibu rumah tangga ataupun kader tertentu, kader PKK. Nah, misalnya ada penugasan sensus karena beliaunya sudah masuk database-nya mitra, ya wajib melaksanakan sensus atau survei tersebut. Untuk kegiatan sensus itu saya sampaikan yang sensus pertanian, karena skalanya sensus pasti besar, maka membutuhkan petugas yang banyak, sekitar 1.300-an di petugas satu kabupaten Kediri. Nah, ini teman-teman, ini adalah hasilnya. Hasil dari sensus pertanian tahun 2023 di Kabupaten Kediri. Kalau dilihat rumah tangga itu istilah lain dari kakak. Kakak tani sensus itu berapa? Satu rumah tangga, teman-teman, bisa jadi ada satu petani di situ. Bisa jadi pula satu rumah tangga, satu rumah petaninya banyak. Jadi bapaknya garap lahan sendiri. Terus di dalam rumah, masih satu rumah, menantunya atau anak tertuanya juga petani sendiri. Bapaknya yang garap padi, si anak sulungnya ataupun menantunya menggarap bawang merah dan sebagainya. Itu bedanya antara rumah tangga dengan nanti unit pertanian perorangan. Jadi tercatat menurut sensus pertanian tahun 2023 di Kabupaten Kediri itu ada 222.156 rumah tangga tani. Jadi ada, dengan bayangkan ya, kakak taninya, ini rumah tangganya dulu. Rumah tangganya itu ada 222.000 rumah tangga taninya. Jadi betapa sektor pertanian di Kabupaten Kediri itu masih begitu dominan ya, dibanding mungkin sektor-sektor sebelahnya, misalnya sektor industri, sektor pariwisata, perdagangan, kemudian sektor angkutan dan sebagainya, itu masih masih share-nya masih tinggi ya, masih tinggi. Terbukti rumah tangganya saja yang sebagai pelaku usaha itu 222.156 rumah tangga. Nah, petani ini
Pak Bu, kok Pak Bu, Mbak-mbak sekalian, Mbak-mbak sama Mas sekalian, angka ini dibandingkan dengan sensus 10 tahun yang lalu. Sensus pertanian, kegiatan yang sama di 10 tahun yang lalu, tarik ke belakang. Jadi kan 2023 kurangi 10, 2013 ya. Ini ternyata naik ya, naik 11,80% jumlah rumah tangga taninya. Kemudian geser yang kanan ini, jumlah usaha pertanian perorangan taninya itu ada 226.104 unit. Jadi angkanya ini lebih besar daripada rumah tangganya. Rumah tangganya 222.000, petaninya 226. Kenapa berbeda? Seperti yang saya sampaikan tadi, bisa jadi dalam satu rumah tangga, dalam satu kakak, dalam satu rumah itu petaninya bisa lebih dari ini. Ternyata kalau kalau dipotret secara rumah tangga ini naik. Tapi kalau dipotret secara pelaku, ini yang menjadi catatan kita ya. Beliaunya turun 5,41% dari sensus pertanian 2013. Jadi sudut pandangnya beda ya, sudut pandangnya beda. Kemudian angka ini ya di breakdown ke subsektor, Jadi tipologi atau karakteristiknya petani di Indonesia itu tidak hanya dia mengusahakan satu komoditas ya. Kalau misalnya dia profesi petani, tidak mungkin dia nanam padi terus. Kan bisa juga dia di musim kemarau nanam jagung. Jadi dia petaninya satu, tetapi dia tercatat di dua subsektor di dua komoditas yang berbeda. Ataupun pas MT3 atau masa tanam 3 ataupun masa tanam 2 dia nanam bawang merah. Seperti itu. Atau mungkin tanam tebu. Dan juga tidak menutup kemungkinan petani tersebut punya open-open ya, punya ternak ya. Di samping ngopeni sawahnya, eh, kemudian sebelum pulang dia ngarit ya oleh rambanan untuk pakan ternaknya. Jadi tidak melulu petani itu ya nanam padi. Petani Indonesia itu unik ya. Ya kadang nanam padi, kadang jagung, kadang bawang merah, kadang ikut-ikutan nanam tembakau, kadang itu. Kadang ya tebu. Nah, di rumah juga masih punya samben ngopeni lembu, sapi, kambing, dan sebagainya. Nanti tercatat di subsektor yang berbeda. Nah, kita memotretnya tidak hanya satu subsektor. Kemudian ini kalau yang di sebelah kiri, kalau saya ini rumah tangga dibagi per subsektor. Kemudian yang sebelah kanan yang ada gambar Pak Taninya ini UTP-nya per subsektor. Jadi di tanaman pangan itu ada 93.239 rumah tangga tanaman pangan, nanam padi dan palawija. Kemudian di sektor horti rumah tangganya ada 76.000. Kemudian di perkebunan itu ada 31.864. Kemudian di peternakan rumah tangga yang mengusahakan sektor subsektor peternakan ada 143.337. Kemudian perikanannya 5.800-an, kehutanannya 10.920, dan yang terakhir jasa pertanian. Kemudian kalau dipotret dari Pak Taninya, unit usahanya, ini biasanya berbanding lurus gitu. Kalau misalnya rumah tangganya tinggi, maka Pak Taninya juga secara jumlah itu juga tinggi atau banyak. Pak Taninya 94.000 untuk tanaman pangan. Artinya 77.000. Perkebunannya 32.078 petani. Kemudian peternakannya 144.728 peternak. Kemudian perikanannya 5.861, kehutanannya 10.951, dan terakhir jasa pertaniannya 2.188. Kalau membaca tabel ini ataupun infografis ini teman-teman, maka
subsektor yang paling dominan atau paling banyak dilakukan usahanya di sensus pertanian ini adalah subsektor peternakan. Ini Pak Bu, juaranya hasil sensus pertanian di Kabupaten Kediri. Banyak petani di Kabupaten Kediri yang eh, melakukan usaha peternakan. Sapi, kambing, domba, ayam, nah, seperti itu. Itu tercatat hasil sensusnya paling tinggi, Pak. Peternakan. Kemudian ranking keduanya adalah beliau-beliaunya yang mengusahakan subsektor tanaman pangan. Padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kayu, bijalan, kacang hijau kalau ada. Kemudian ranking ketiganya adalah tanaman horti, buah-buahan, sayur-sayuran. Ini ranking ketiga ya, nanam tomat, nanam wortel, bawang merah, kemudian ada pohon-pohon tahunan yang buah mangga, jeruk, durian, nah ini nomor tiga. Jadi ini cara membacanya untuk infografis ya. Jadi paling tinggi adalah subsektor peternakan. Nah, di situ memang jumlah per subsektor dia tinggi. Jadi si pelaku usahanya yang ada di angka 143 dan 140 ini dia juga punya sawah sampai punya kandang untuk ternaknya gitu. Dia juga membudidayakan tanaman jagung dan sebagainya. Ini cara membacanya data seperti ini. Tapi secara total rumah tangga ini 222 dan secara petaninya ini 226. Ini cara membaca data ini. Jadi 226 itu tidak bisa di breakdown ini tambah ini tambah ini tambah ini tidak, karena kadang di 226 ini dia juga nanam padi, dia juga punya sapi dan sebagainya, itu akhirnya dia akan muncul di subsektor ini dan subsektor ini. Ya. Jadi cara membaca infografisnya seperti ini. Nah, ini kemudian sebarannya teman-teman nih. Sebaran satu Kabupaten Kediri kan 26 kecamatan ya. Mudah-mudahan yang ada di sini paham ya. Kok masa nggak tahu kabupaten ada berapa kecamatan sih Pak? Masa masnya nggak tahu kan panjenengan semua domisili mayoritas nih, mayoritas domisilinya di Kediri. Setidaknya paham lah. Nah, berdasarkan hasil ST, Kecamatan Mojo, bisa nggak dengan di lokasinya Kecamatan Mojo dari mana? Ada di barat sungai, di lereng Gunung Wilis itu loh teman-teman di Kecamatan Mojo. Itu juaranya petani menurut sensus pertanian ya. Paling banyak petani menurut ST ada berdomisili di Kecamatan Mojo. Kemudian ranking 2-nya Kepung. Kepung itu ya yang mepet dengan Gunung Kelut ya. Nah, juaranya yang satu mepet Gunung Wilis, juara keduanya yang berdekatan dengan Gunung Kelut. Biasanya memang kalau di lereng-lereng pegunungan itu mayoritas mata pencahariannya itu petani. Panjenengan misalnya pas KKN dan sebagainya ditempatkan di daerah pegunungan, pasti yang panjenengan tinggali itu rata-rata beliaunya bermata pencaharian petani. Kemudian ranking tiganya adalah Pasoklaten. Pasoklaten di dekat dengan Gunung Gelegar. Jadi di Mojo itu ada 14.277 petani. Unit ya, unit usaha, unit pengelola usaha pertanian. Kemudian di Kecamatan Kepung, mudah-mudahan yang ada di sini sudah pernah ke Kecamatan Kepung, ya minimal lewat lah. Ada 13.439 unit dan Kecamatan Pelosok Klaten 13.403 unit. Juru kuncinya siapa? Juru kuncinya kan bisa juru kuncinya hasil sensus Kecamatan Ngasem. Secara lokasi dan sebagainya beliaunya kan istilahnya perkotaan di Ngasem sama Gampeng. Ngasem terutama di Ngasem itu kan secara lahan, secara wilayah kan banyak perkotaan, banyak perkantoran, banyak perumahan. Otomatis ya beliau-beliaunya yang tinggal di situ ya buruh, karyawan di
sektor non pertanian dan juga mungkin secara lahan sawah juga semakin lama semakin berkurang. Jadi sawahnya kalau dulu tumbuh padi, sekarang sawahnya tumbuh rumah, rumah subsidi, rumah komersil, rumah kaplingan. Nah, jangan tinggal pilih nanti kalau sudah punya usaha, sudah lulus. Itu makanya kalau kalau potretnya sensus pertanian teman-teman, maka Nyuwun Sewu Kecamatan Ngasem mesti juru kunci karena kecamatan kota. Kemudian ada Gampeng Rejo, Grogol, dan juga Pare. Pare itu istilahnya identik dengan Ngasem gitu. Sama-sama perkotaan, cuma secara luas wilayah Pare itu lebih luas. Makanya karena lebih luas dari Ngasem, si lahan pertaniannya masih banyak. Kalau Ngasem kan mungkin secara lahan kecil, eh, kemudian dilalah secara topografi ataupun demografi perkotaannya dia dihuni oleh perkantoran, sekolah, kemudian pertokoan dan perumahan. Makanya jumlah petaninya sedikit. Ini yang dari bawah sampai dengan atas. Kalau yang tengah-tengah ya antara Ngadilui, Papa, dan Kanjati. Pokoknya juaranya tetap Mojo. Mungkin yang ada di sini ada yang rumahnya Mojo, nggih. Nah, itu hasilnya Mas sama Mbak. Kemudian tadi yang UTP, nggih. Kategori kan ada tiga kategori, ini UTP, yang petani biasa. Kemudian yang kedua ini ada UPB-nya, pertanian dan hukum. Jadi beliau-beliaunya PTCP yang istilahnya produknya berkaitan dengan produk dan budidaya sampai menghasilkan produknya itu berkaitan dengan sektor pertanian. Ini juaranya Pare ya. Pare itu nomor satu. Itu ada beberapa industri ataupun perusahaan berbadan hukum yang mengelola atau ada di subsektor pertanian. Ada empat ya. Kita yang di sini membicarakan secara angka saja. Secara angka. Kemudian baru kemudian Badas, Ngancar, Wates, Mojo, dan yang lain. Semuanya ada satu ini perwakilan. Ini perusahaan, ya, perusahaan yang bergerak di sektor pertanian. Kemudian yang UTL-nya, UTL ini ya kelompok masyarakat, Gapoktan, yang tidak berbadan hukum tetapi mengelola usaha pertanian. Ini suaranya adalah Kecamatan Gura sama. Jadi dua-duanya ada 4 tercatat sebagai UTL menurut sensus pertanian juga. Kemudian ada taruhan, yang lainnya 111. Yang 0 ini memang di kecamatan tersebut tidak terdeteksi dalam sensus pertanian ada unit usaha UTL-nya. Tapi mungkin UTP-nya banyak seperti grafik sebelumnya itu UTL-nya banyak. Kecamatan Gurah dan Ngadiluwe, biasa nggih, Gurah. Nama Kecamatan Gurah ya. Gurah sebelah mana Pak Sidik? Dia cari di Google Map. Ngadiluwe itu dilewati bis Ibu. Jalan antara Uniska ke selatan, nah, itu keras, kemudian Ngantru. Memiliki UTL terbanyak, masing-masing sejumlah 4 unit. Ya. Kemudian ini jumlah UTP ya, jumlah UTP yang menurut subsektor. Nah, ini di infografis itu sudah tertera, ini disampaikan lagi ya. Nah, jadi subsektor ini keliru ya. Jumlah ini harusnya ini diedit, harusnya peternakan. Ini keliru. Jadi, ini keliru ya. Jadi subsektor yang paling banyak diusahakan hasil sensus pertanian di Kabupaten Kediri adalah peternakan. Petaninya ada 144.728 unit atau petani. Baru kemudian tanaman pangan, subsektor tanaman pangan sebanyak 94.178 unit dan ranking ketiganya adalah horti ya, petani horti sebanyak 77.061 unit. Ini yang sewu ini keliru ya. Ini harusnya peternakan. Kemudian jumlah UPB, tadi UTP ya petaninya. Ini UPB-nya. UPB menurut subsektor. Beliaunya bergerak di subsektor apa? Perusahaan berbadan hukum yang
berusaha di sektor pertanian, kategori atau konsen komoditas yang dihasilkan itu apa? Paling tinggi adalah produknya adalah di subsektor hortikultura. Kemudian ada tanaman pangan, perkebunan, peternakan, jasa pertanian, yang terakhir kehutanan. Apalagi perusahaan-perusahaan tersebut bergerak di subsektor hortikultura. Subsektor yang paling banyak diusahakan oleh UPB pada ST 2023 adalah hortikultura sejumlah 9 unit dan tanaman pangan sejumlah 7 unit, kemudian perkebunan 6 unit. Kemudian UTL berdasarkan subsektor. Tadi UTL berdasarkan sebaran di kecamatan. Sekarang UTL-nya bergerak di subsektor mana saja ya. Hasil jumlah UTL hasil ST 2023 menurut subsektor yang paling banyak diusahakan adalah peternakan. Kemudian perkebunan dan ranking tiganya adalah tanaman pangan. Jadi peternakannya ini kayaknya 11 ini keliru. Ini harusnya 11, ini keliru Pak. Ini 11 menurut sama dengan grafik ya. Ini harusnya 11, 9, terus 4. Mohon maaf ya. Keliruan pada materi presentasi ini. Kemudian ini rumah tangganya. Yang tadi sebaran petaninya ini adalah sebaran dari rumah tangga petaninya di 26 kecamatan yang ada di Kabupaten Kediri. Itu biasanya berbanding lurus gitu. Kalau petaninya banyak di kecamatan itu otomatis dia rumah tangga taninya, kakak juga banyak gitu. Yang pertama ini pas lah, yang pertama ini pas. Jadi UTP-nya paling tinggi Mojo, maka rumah tangganya juga Mojo. Kalau yang tadi ranking 2-nya itu Kepung, ternyata rumah tangga. Ranking 2-nya ini di Lukiran aja, ini Pelosok Klaten. Kemudian baru ranking 3-nya Kepung. Ini rumah tangganya ini. Satu rumah tangga bisa jadi minimal di dalamnya ada satu petani. Bisa juga satu rumah tangga itu ada beberapa pelaku usaha atau petani. Juru kuncinya tetap sama. Juru kuncinya rumah tangga tani ada di Kecamatan Ngasem. Sudah saya jelaskan nih. Petaninya sedikit karena dominan lahannya sudah ada perumahan, perkantoran, dan sebagainya. Kemudian mungkin ada industri, sekolah, dan sebagainya. Kemudian itu SLG kan kawasan SLG kan itu kan kawasan pertanian ya, itu kan hanya berkurang kan itu tetap ngasem gitu. Kemudian ini jumlah RTUP menurut subsektor. Tadi sebaran RTUP menurut kecamatan di rumah tangganya secara perbandingan dengan sensus pertanian tahun 2013 itu naik, tapi setelah jumlah penghasilannya turun. Kemudian ini sebaran rumah tangganya menurut subsektor ya. Kalau di total ini 222.156 rumah tangga. Kemudian beliau-beliaunya yang mengusahakan tanaman pangan itu 93.239 rumah tangga. Tanaman pangan dibagi ke komoditas padi dan palawija. Nah, di komoditas padi tercatat yang mengusahakannya ada 48.138 rumah tangga. Palawija itu jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, kayu, bisandar. Itu ada 83.837 rumah tangga. Kemudian rumah tangga yang mengusahakan tanaman hortikultura, ya cabai, bawang merah, kemudian semangka, melon, bogis, kemudian buah-buahan, jeruk,
mangga, durian, dan sebagainya, itu 76.384 rumah tangga tani yang berusaha di subsektor hortikultura. Kemudian subsektor atau komoditas tanaman perkebunan, tebu, tembakau, cengkeh, dan sebagainya, itu ada 31.864 rumah tangga. Nah, sama Pak, ranking 1 per subsektor hasil ST adalah subsektor peternakan. Wong-wong Kediri seneng open-open, Pak ya. Nah, melihara kucing masuk nggak Pak? Melihara kucing masuk nggak? Kemudian peternakan itu tercatat 143.337 rumah tangga peternak. Perikanan notabene tidak di pinggir laut lokasinya, tetapi tidak menutup kemungkinan ada misalnya di Waduk Siman misalnya ada yang mengusahakan pertanian di situ, ataupun di aliran Sungai Brantas, ataupun di belakang rumah itu dibuat kolam-kolam lele, mujair, nila, dan sebagainya. Ini ada 5.833 petani perikanan. Yang untuk budidaya itu 5.766 rumah tangga petani ikan. Yang penangkapan ikan itu berarti perharian ya, itu 68 rumah tangga. Kemudian rumah tangga yang berusaha di subsektor kehutanan, nanam jati, mahoni, sengon, dan sebagainya, itu ada 10.920 rumah tangga subsektor kehutanan. Kemudian di jasa pertanian ya, jasa pertanian atau agriculture service itu ada 2.183 rumah tangga usaha jasa pertanian. Ini termasuk itu Pak Bu. Sekarang kan ngetren manen padi dengan pakai combine harvester nih kan, mesin pemanen padi. Itu kan biasanya pelaku usahanya masuk dalam kategori jasa pertanian. Dia jasa pemanenan padi memakai mesin ya, combine harvester ya. Nah, seperti tank itu masuk ke sawah terus memanen, hasilnya sudah masuk ke dalam karung-karung yang sudah disediakan. Sudah berupa gabah yang dimasukkan ke karung-karung memakai mesin muteri lahan sawah ya. Itu salah satu contoh dari jasa pertanian. Kemudian ini usia ya. Ini potret lagi usia Pak Tania, kepala rumah tangga yang ada pelaku usaha pertaniannya. Ini kalau dilihat dari hasil sensus, Pak Bu ya, rata-rata umurnya sudah tua-tua ya. Ya, ada yang sedikit, nanti ada yang milenial. Kemudian, jadi rentang waktu usia 45 sampai 54 tahun ya, itu menjadi kepala rumah tangganya pelaku usaha pertanian. 27, ya rentang waktu ini 27,68%. Cuma ininya dibulatkan sama ya. Kemudian lebih tua lagi, Pak taninya atau kepala rumah tangga pertaniannya lebih tua lagi, rentang usia 55 sampai 64. Kalau ASN itu pensiun rata-rata 58 ya. Ini melebihi lagi, 60 tahun, 64 tahun isi kuat macul. Nah, masih berkutat di sawah, itu ada 27,52%. Ada lagi ini Pak Bu, tercatat juga 65 plus 19% Pak Bu. Petani yang usianya tua masih ditemukan ya. Jika sepuh-sepuh kayak Mbak jenengan di desa, laku kayak jenengan itu masih tetap sawah, masih menggunakan. Kemudian yang usia 35, 44 ini yang milenial ini ada 19%. Itu potret usia ya. Usia ini mungkin kalau melihat seperti ini seperti itu program apa supaya si yang muda-muda ini mau menjadi petani, jangan petaninya mbahkung aja bapaknya aja, cobalah jenengan-jenengan itu jadi petani juga, jadi kan nanti masuk ke petani kategorinya yang milenial.
Kemudian jenis kelamin, gini, nyuwun sewu gini, ini potret gender ya. Maksudnya petani di Indonesia mayoritas jenis kelaminnya apa? Gitu kan? Jenis kelamin seperti yang saya sampaikan cuma dua, tidak ada yang lain gitu. Kalau dia nggak laki-laki ya perempuan, yang lain ya. Jadi ini dua. Otomatis mayoritas petani pelaku usaha unit pertanian di Indonesia khususnya di Kabupaten Kediri hasil sensus itu 87,80% adalah laki-laki. Ke perempuan tangguh kita catat itu tercatat di sensus juga ke perempuan tangguh yang beliaunya konsen sebagai pelaku usaha pertanian ada kisaran 12%-an ya 12%-an ya. Kalau petani laki-lakinya 88%, kalau petani perempuannya kisaran 2%. Ibu yang ngarit ngoten lho, Mbak Mas ya. Yo ngarit yo kadang yo soto macul. Gak hanya mengirim nasi bekal ke sawah tapi mungkin ikut membantu mengelola metik cabenya dan sebagainya juga ngikut apa ngitung pupuknya habis berapa, nyuruh orang untuk panen, nyuruh orang untuk nanam dan sebagainya. Sebagai pengelola itu ada 12% ya petani dengan jenis kelamin perempuan. Ini Pak Bu, ini realita yang ada ya, maksudnya secara potret di sensus pertanian, petani kita itu kebanyakan lahannya kecil-kecil. Lahan yang dimiliki itu sedikit ya. Entah itu mungkin ya memang kemampuannya sedikit, entah mungkin dulu punya banyak, mas sekarang dijual atau diwariskan atau dijual karena kebutuhan dan sebagainya. Yang akhirnya ada istilah petani gurem atau rumah tangga usaha pertanian gurem ya. Itu kita potret juga dari kepemilikan lahan. Kalau dia kurang dari setengah hektar, 0,4 hektar, 0,3 hektar, baru seperempat hektar, itu kita kategorikan sebagai petani gurem. Mayoritas petani pengguna lahan berstatus petani gurem, yaitu kepemilikan lahan kurang dari setengah hektar. Ini gurem. Nah ini sebenarnya kalau yang warna biru ini lahannya petani pengguna lahan. Yang kata saya warna oranye ya. Kalau di tampilannya ini jumlah petani guremnya. Jadi pengguna lahannya banyak. Ini Kecamatan Mojo. Kalau lihat membaca grafik ini, membaca grafik. Kecamatan Mojo merupakan petani wilayah yang punya petani dengan penggunaan lahan terbanyak. Lahan itu yang warna biru ini, Pak. 1.230. Ini paling tinggi. Karena ada juga petani yang nggak menggunakan lahan. Nah, misalnya urban farming atau memakai media hidroponik dan sebagainya. Kemudian akan tetapi jumlah petani guremnya di bawah Kecamatan Kepung. Kita lihat. Jumlah petani gurem Kecamatan Mojo itu 11.146. Kita lihat Kecamatan Kepung. Ini urut ya. Ini tidak saya ranking dari kecil ke besar. Ini saya urutkan urutan kecamatan menurut statistik. Urutan kecamatan menurut statistik nomor 1 itu Mojo dari arah barat daya ya. Mojo, kemudian nomor 2 Semen, Ngadiluwih, Keras, Ringin-Rejo, Kandat, Wates, Ngancar, Pelosok Klaten, Lurah, Kuncu, Kepung, Kandangan, Pare, Bagas, Kunjang, Pelemahan, Purwoasri, Papar, Pagu, Kayan Kidul, Gampeng, Ngasem, nyebrang barat sungai lagi, Banyakan, Grogol, terakhir nomor urut terakhir menurut urutan kecamatan statistik adalah Kecamatan Taroa. Kembali lagi di sini jumlah petani gurumnya 11.000. Nah, kalau kita telusuri lagi grafik belakang ini, ternyata Kepung ini secara jumlah pengguna lahan lebih rendah daripada Mojo. Ini 14.000, Kepung cuma 13.000. Tapi secara luasan lahan, petani gurumnya lebih banyak. Lebih banyak.
Petani grupnya kecamatan itu cuma 11.000, cuma loh ya, cuma tanda ketik 11.146. Kalau yang tepung ini, oh sorry, yang harusnya pelosok Klaten, oh ini keliru lagi. Pelosok Klaten ini lagi. Karena ini 12.366. 200. Ini bukan tepung, ini harusnya pelosok Klaten. Kalau maksudnya tinggi nih 12.000 yang petani grupnya di pelosok Klaten. Tapi secara pengguna lahan dia kalah sama yang Mojo. Ini revisi. Ini harusnya Kecamatan Pelosok. Kemudian lanjut. Ini infografis lagi teman-teman ya. 4 besar usaha tani perorangan. Ini infografis seperti ini teman-teman. Kalau panjenengan akses web resminya BPS Kabupaten Kediri itu akan tampil ya. Jadi 4 besar usaha tani perorangan Kabupaten Kediri tahun 2023. Maksudnya hasil STN. Ini ya sama, tetap nomor satunya peternakan ya. 64% dari total unit usaha pertanian. Kemudian eh, yang terbanyak di Kecamatan Mojo. Kemudian populasi ternaknya 9.844 unit. Ini total populasi ternak di entah itu ternak besar, ternak sedang ataupun ternak kecil ataupun unggas. Kemudian ranking kedua tanaman pangan 41,65% dari total usaha tani perorangan. Kemudian unitnya mencapai 94.117 unit, tetap sama terbanyak di Kecamatan Mojo. Ternaknya paling banyak di Kecamatan Mojo, tanaman pangannya juga di Kecamatan Mojo. Ranking tiganya adalah subsektor hortikultura, mencakup 34,08% dari total usaha tani perorangan. Terbanyak horti di Kecamatan Ngancar. Kecamatan Ngancar itu sejauh mata memandang ada tanaman nanas itu ya. Itu salah satu contoh. Ini ada 8.463. Kemudian ranking keempat adalah perkebunan. Ini share-nya 14,19% dari total usaha tani perorangan. Jumlahnya mencapai 32.078 unit. Terbanyak, balik lagi. Jadi ke Mojo ya, sebanyak 5.505 unit. Jadi 3 kategori ini diborong Kecamatan Mojo, hanya horti aja lepas ya. Horti ada di Kecamatan Ngancar. Kalau secara penampakan wilayah kan lingkungan bisa menghubungkan ya, mengkoneksikan, oh ya benar, Ngancar itu kalau nanas kan masuk ke tanaman horti. Salah satu contohnya mawon. Kemudian ini urban farming ya, data tentang urban farming dan petani milenial. Rentang usia UTP milenial ini dikategorikan milenial antara usia 19 tahun, berarti masa-masa habis lulus SMA ya, sampai 39 tahun, 1 tahun menjelang usia 40. Itu dianggap menurut konsepnya statistik itu petani milenial. Ini di Kediri itu ada 35.757 orang atau petani milenial. Jumlah petani milenial berusia 19 sampai 39 tahun yang beliaunya adalah adaptif terhadap teknologi digital ya. Teknologi digital mencakup penggunaan alat mesin pertanian atau alat modern, penggunaan internet atau telepon pintar atau teknologi informasi, penggunaan drone dan atau penggunaan kecerdasan buatan. Jadi beliaunya itu tidak tradisional hanya matur, kemudian panen, tapi memanfaatkan perangkat IT yang ada, yang beliau punya ya. Punya WhatsApp, kemudian punya web, kemudian punya istilahnya komunitas-komunitas pemasaran yang ada di grup-grup misalnya WA, kemudian istilahnya sampai dengan menggunakan kecerdasan buatan.
penggunaan drone mungkin juga ditemukan ya drone untuk penyemprotan obat hama dan sebagainya. Itu yang bisa menguasai ya beliau-beliaunya yang rentang rentang usia 19 sampai 39 tahun. Kalau tadi ada share usia petani 65 plus ya mungkin ya tidak mampu lah, maksudnya tidak nutut secara pemahaman. Mungkin di bawahnya berarti sekitar usia 50-60 tahun sama. Ini yang milenial ini yang tanggap teknologi dan teknologi tersebut dimanfaatkan untuk usahanya di sektor pertanian. Kemudian di samping petani milenial ditangkap juga tentang fenomena urban farming. Jadi pertanian yang di perkotaan yang beliau tidak hanya memanfaatkan media tanah sebagai media tanam ya. Media tanamnya itu kadang non tanah, bisa hidroponik ataupun di paralon-paralon ya. Di sensus pertanian ini ada rumah tangga usaha pertanian ya, dia urban farming ya. Ada 107 rumah tangga. Pelaku usahanya ada 108 jenis usaha. Itu. Itu kita catat juga ya. Samping petani secara konvensional juga ada petani milenial dan urban farming. Nah, ini yang komoditas strategis ya yang menyangkut stok pangan nasional itu biasanya sering disebutkan dulu ya. Sekarang kok alhamdulillah kok ada mayem ya. Jadi tercatat juga di sektor peternakan menurut hasil sensus pertanian tahun 2023 di Kabupaten Kediri tercatat ya. Kalau pencatatan ternak itu menurut konsepnya statistik harus di satu tertentu ya. Di satu waktu itu ada berapa jumlah sapi ya, jumlah sapi ya. Sapi ini eh, kita jadikan satu, kalau grafik itu kita jadikan satu sapi, sapi itu kategori sapi potong dan sapi perah. Itu ada 177.908 ekor sapi per 1 Mei. Kerbau pun binatang langka ya. Kalau kecilan saya masih banyak dijumpai, setiap desa masih ada. Ternyata ya di hasil sensus pertanian masih tercatat juga, cuma jumlahnya sekitar 131. Ini kadang ini ada di mana ini kan katanya lainnya tinggi-tinggi seperti ini dia mencil sendiri namanya kerbau. Sepertinya ini ada di daerah Kecamatan Wates ya. Kemudian yang ternak sedang, ini salah satu contoh data ternak ya. Lainnya itu banyak. Salah satu contoh data ternak hasil sensus potong kambing macam-macam ya. Yang tampil baru kambing potong saja. Itu ada 217.867 ekor kambing potong. Berdasarkan ST 2023 jumlah ternak sapi dan kerbau per 1 Mei 2023 di Kabupaten itu tercatat dari sebesar 178.039 ekor. Nah, ini dirinci sapi ya supaya 177,908. Kerbonya 131 tambah 177.908 adalah 178.031. Kambing potongnya tercatat 217.867 ekor. Komoditas strategis ya. Ya, yang kaitannya dengan pangan dan konsumsi daging itu salah satunya kita munculkan. Bukan berarti komoditas yang lain tidak ada, gitu. Komoditas yang lain tetap tercatat di sensus pertanian. Kalau misalnya dipaparkan di forum ini ya mungkin 2 hari nggak cukup ya, saking banyaknya tabel, saking banyak komoditas yang dicatat hasil sensus pertanian. Nah ini rekan-rekan semua, rekan-rekan mahasiswa, ini adalah publikasi hasil sensus ya. Publikasi hasil sensus pertanian tahun 2023. Sudah muncul Pak laporannya, publikasinya per buku, nah, buku per file publikasi. Ya. Ada tanaman pangan, ada hortikultura. Ini satu file, satu buku, satu buku. Ada perkebunan, ada peternakan, ya. Ada perikanan dan ada kehutanan.
Ini muncul 6 subkategori ini dan semuanya dalam bentuk publikasi buku ya. Di dalamnya banyak tabel-tabel ya. Dengan misalnya dari mahasiswa mau ada penelitian, mau ada apa yang mengkompilasi data sekunder, masalah pertanian, monggo ini bisa diakses ya. Ini adalah sampul, ini sampulnya publikasi tersebut ya. Ini ya, tanaman pangan, horti, kebun, ternak, ikan, dan hutan. Ini semua adalah hasil sensus pertanian. Komplit, tabelnya lengkap gitu. Ada penjelasannya tentang tabel tersebut. Ini bentuknya publikasi buku. Dengan akses aja di sini nih. Kunjungi web BPS Kabupaten Kediri ya. Ada web Kediri BPS Go ID, menunya publikasi. Ketikkan aja kata kuncinya di situ. Kata kuncinya sensus pertanian. Nah, nanti akan muncul gitu, jenengan download gratis, gratis nggak bayar. Cuma butuh kuota internet atau wifi. Sama nanti space-nya PC atau laptopnya Anda ada. Jadi ada dalam bentuk PDF itu bisa panjenengan misalnya download, kemudian jenengan mau butuh apa di situ tabelnya, insya Allah komplit ya. Kalau yang saya paparkan di sini adalah sebagian kecil ya, cuplikannya saja dari hasil sensus pertanian di Kabupaten Kediri. Itu teman-teman semua paparan kami tentang hasil pencacahan lengkap sensus pertanian tahun 2023. Gitu. Paparannya sudah selesai Mbak Reina. Waktu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Sidik Purnomo SEMAP atas pemaparan yang sangat informatif. Selanjutnya kita akan masuk sesi tanya jawab. Mungkin jika Bapak, Ibu atau teman-teman yang memiliki pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom chat atau angkat tangan melalui fitur Zoom yang kami akan memberikan kesempatan untuk bertanya langsung. Silahkan bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang ingin bertanya. Baik Pak, saya izin bertanya, Ya, monggo. mengapa data small scale food producer baru ada di sensus pertanian tahun 2023? Terima kasih. Oke, terima kasih. Bahwasanya data untuk skala sampai level terkecil ya, sampai level dia itu kalau secara wilayah itu lingkungan RT ya, kemudian secara pelaku usaha itu eh, domisili ataupun pak tani tersebut eh, bisanya dilaksanakan kalau skalanya adalah skala sensus karena kalau begitu bunyi sensus ini sewu ya. Secara teknis kan dia harus mendata semua wilayah ya. Apa yang ada di wilayah Indonesia itu harus didata. Ya, kalau semuanya terdata itu mesti sampai level terkecil itu bisa tercatat. Dan kalau misalnya sensus, kalau secara administrasi anggarannya itu besar. Nah, anggarannya besar memungkinkan semua wilayah terjangkau tanpa kecuali. Beda sama survei. Kalau survei itu hanya sampel mawon, sampel dan keterbatasan dengan anggaran. Jadi hanya perwakilan saja, perwakilan beberapa yang menjadi misalnya beberapa petani saja, beberapa wilayah yang merupakan konsentrasi pertanian saja yang kita data atau kita jajal. Karena itulah begitu kita bunyikan sensus, maka sebisa mungkin data lengkap itu harus kita dapatkan ya. Nah, sampai ada istilahnya small area producer itu dapat kita tangkap. Jadi itu karena kenapa bisa menangkap itu Mbak ya karena skalanya skala sensus ya. Jadi
kita bisa berbicara tentang small area producer tersebut. Nathan jawabannya. Itu ada yang raise hand, monggo. Baik Pak, izin bertanya. Nggih. Tadi kan saya sempat dengar disebutkan bahwasanya petani itu tidak mungkin menanam padi saat kemarau atau jagung saat musim hujan. Nah, saat ini kan iklim itu sangat sulit diprediksi ya Pak ya. Eh, menyebabkan gagal panen. Nah, dari sensus pertanian ini, apakah ada menanggulangi gagal panen karena cuaca yang tidak bisa diprediksi ini ya Pak ya? Terima kasih. Nggih. Ini langsung saya jawab nggak? Atau nunggu dulu? Manut moderator. Jawab aja ya. Nanti sabar ya. Yang mau nanya lagi sabar. Jadi begini teman-teman semua. Namanya sektor pertanian. Sektor pertanian itu kan amat sangat bergantung dengan kondisi alam. Gitu. Kondisi alam apapun akan mempengaruhi. Secara kondisi ideal gitu, itu kalau nanam padi ya di musim hujan, gitu. Kalau musim kemarau ya idealnya nanam jagung. Bisa juga dipaksakan. Kan petani kita juga kadang petani yang fanatik ataupun petani memang kadang sepemahaman beliaunya ya seperti itu. Jadi kalau misalnya dia sudah senang nanam padi, yo kadang kemarau nanam padi juga. Jadi kita tidak bisa digeneralisasi. Cuma kalau secara ideal, kalau musim hujan ya dia nanam padi. Kalau musim kemarau biasanya jagung, pingayu, kedelai dan sebagainya yang tidak membutuhkan banyak air. Tetapi fakta di lapangan kita tidak bisa menggeneralisasi seperti itu. Nah, tetapi kalau merujuk ke kata ideal, nanam padi di musim hujan, teman-teman, itu hasilnya akan lebih bagus daripada nanam padi di musim kemarau. Begitu juga dengan jagung. Jagung itu nggak doyan banyak air. Makanya boleh aja petani suka-suka dia, lahannya dia mau nanam jagung di musim hujan. Boleh aja, tapi nanti biasanya hasilnya itu nggak akan sebagus dia nanam di musim kemarau. Kemudian balik lagi, pertanian itu amat sangat bergantung kondisi alam. Kondisi alam di Indonesia tidak ideal. Dengan mungkin pas kecilannya masih ingat nih, kalau misalnya musim hujan itu ya ada di periode Oktober sampai April. Kalau musim kemarau ya kebalikannya antara April sampai Oktober. Tapi sekarang zaman sudah berubah. Oke. Ini kalau sekarang era-era sekarang ini kita namakan kemarau basah. Apa itu kemarau basah? Itu dampak iklim ya, mungkin La Nina itu ya. Jadi secara periode bulan dia itu musim kemarau. Tetapi secara kenyataan kemarin Kediri hujan deras atau 2 hari yang lalu. Nah, itu namanya kemarau basah. Seperti itu. Akhirnya multiplier efeknya karena kondisi global ya seperti itu. Iklimnya, kemudian ada La Nina, ada El Nino dan sebagainya itu berpengaruh sekali ke sektor pertanian. Nah, biasanya teman-teman petani gitu, ya pinter menyiasati Pak, lebih pinter dari kita biasanya. Ya, cuma kalau balik ke ideal itu eh, sebetulnya kalau tanamannya cocok untuk musim hujan ya idealnya ditanam di musim hujan dan sebaliknya. Kemudian cara menyiasatinya ya kalau secara sensus tidak ada. Sensus itu hanya memotret ya. Memotret wawancara dengan petani. Biasanya Pak eh, hasil tahun ini Pak menurut jenengan hasil padi tahun ini apakah lebih baik dari musim yang sama di tahun yang lalu? Atau sama atau lebih kurang. Biasanya seperti itu potretnya. Kemudian eh, apa yang menyebabkan kok hasilnya berkurang? Entah itu iklim kah, entah itu curah hujan kah, entah itu serangan hama kah, dan sebagainya. Itu potretnya kita. Kemudian kalau caranya nggak bisa, kalau statistik itu caranya menyiasati, oh bukan domainnya statistik. Statistik itu hanya memotret fenomena itu dengan wawancara. Kalau caranya biasanya cara menanggulanginya menyiasati kok sekarang Agustus kok banyak hujan itu bagaimana? Itu biasanya domainnya kementerian ya, kementerian yang istilahnya menangani masalah khususnya pertanian. Kalau di statistik itu kan
semua sektor itu kita data sebatas eh, pemenuhan data. Tapi kalau misalnya lebih menjurus ke hal teknis, solusinya bagaimana Pak untuk masalah-masalah ini sebetulnya itu lebih ke teknis, ke kementerian teknis yang berkompeten. Ada dinas pertanian, ada dinas kehutanan, ada dinas peternakan, kemudian dinas perikanan, misalnya ada di wilayah tersebut. Ngoten nggih. Lanjut yang lain Mbak Septi gitu. Ya, izin bertanya Bapak. Oke. Tadi kan ada penjelasan mengenai petani milenial. Nah, apakah definisi dari petani milenial di ST 2023 itu hanya berdasarkan pada umur petaninya atau juga meliputi inovasi dan juga teknologi yang digunakan? Dan juga seberapa besar kontribusi petani milenial terhadap total produksi pertanian? Terima kasih. Oke, sama-sama. Jadi kita memunculkan suatu data berupa kalau minimalnya berupa angka. Biasanya di situ ada konsep ya, ada aturan yang mendasari sampai dengan data itu muncul. Kita mengistilahkan ada satu istilah petani milenial. Itu kita konsep dulu, kita definisikan dulu supaya tidak kemana-mana hasil angkanya ya. Petani milenial itu apa sih? Nah, kalau misalnya penjelasan paparan materi tadi, itu aturan utamanya itu dari rentang usia, Mbak. Rentang usianya kita kunci dulu ya. Hmm. Jadi dua hal tadi sebetulnya masuk, Mbak. Yang pertama itu dari rentang usia. Dari rentang usia bahwasanya dia berusia di rentang antara 19 tahun sampai 39. Kemudian syarat kedua, eh, dia familiar dengan teknologi informasi yang beliau kuasai dan setelah beliau kuasai itu beliau terapkan di unit usaha pertaniannya. Nah, itulah kita sebut petani milenial. Kalau misalnya eh, ya tetap ada Mbak ya, misalnya dia rentang waktunya masuk, gitu. Tetapi di seneng macul tok ya macul, orang seneng WA-an, orang seneng browsing-browsing, ya mungkin ada. Tetapi setidaknya dia di aturan utamanya di rentang usianya dia masuk Mbak, petani milenial. Jadi kita kunci utamanya dia di rentang waktunya masuk dulu. Nanti pertanyaan tambahannya dan itu mesti mesti korelasinya tinggi ya, hubungnya tinggi. Begitu orangnya muda, cekelannya juga HP, cekelannya gadget ya. Nah mungkin nyekel liane. Nek umur bakung orang mungkin nyekel HP. Bakung itu ditanya, bakung jenengan nomor HP-nya pinten, buatan gak ada HP. Nah, kalau jenengan wawancara petani usia 19 sampai 30 kan, berarti jenengan gak ada HP. Oh, saya punya HP 3. Yang satunya untuk istilahnya grup keluarga, satunya untuk usaha kan seperti itu. Jadi ada erat kaitannya. Cuma begitu bunyi petani milenial, arahan ataupun sasaran utama kita adalah beliaunya di rentang umur 19 sampai 39 tahun. Oke. Terima kasih Bapak. Oke, oke, sami-sami. Jadi saya kembalikan ke Mbak Moderator. Baik, terima kasih kepada Pak Sidik Purnomo SEMAP atas jawabannya yang sangat baik dan informatif. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah aktif bertanya, berpartisipasi dalam acara ini. Nah, sebelum kita mengakhiri acara, apakah dari teman-teman, Bu Vivi atau dari yang lain ingin menambahkan? Baik, sebelum itu saya izin untuk Bapak Ibu atau teman-teman yang lain untuk menyalakan kamera terlebih dahulu untuk kita sesi foto bersama. Baik, saya hitung mundur ya. 3, 2, 1.
Sekali lagi, 3, 2, 1. Oke, terima kasih untuk semua yang udah menyalakan kameranya. Mungkin kalau sudah dirasa cukup, mari kita tutup acara ini bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bilalamin. Kami harap apa yang telah disampaikan oleh Bapak Didik Purnomo SEMAP dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Sampai jumpa pada Jumat Coaching Class berikutnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Matur wabarakatuh. sedaya, nggih, mohon maaf jika saya kurang berkenan. Terima kasih Matur, Pak nggih. Sidik, Ya. Dian, dan Mbak Reina, moderator hari ini. Dan juga teman-teman yang sudah join. Terima kasih. Sama-sama Bu Vivi, terima kasih Bu Vivi.